Dan pemirsa, penyampaian RAPBN menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan anggaran negara. Program kebijakan yang disampaikan pemerintah nantinya akan jadi bahan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai mekanisme pembahasan APBN. Kita saat ini akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Mbak Esther, selamat siang. Siang, Bung Leo. Sekitar kurang dari 30 menit lagi kita akan dengar seperti apa. Tapi kan kita sudah mendengarkan untuk tahun ini kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Yang menariknya disampaikan pertama kalinya langsung oleh Presiden, bukan oleh Menteri Keuangan. Betul. Kalau kita melihat satu dulu ya Mbak Esther, terkait target pertumbuhan 5,8 hingga 6,5% tahun depan. Ini kalau nanti disampaikan betul seperti itu oleh Presiden, menurut Anda ini sesuatu yang realistis bisa dicapai di tengah-tengah kondisi dunia yang serba tidak pasti seperti sekarang, atau sebetulnya malah jangan-jangan bisa lebih tinggi lagi ditargetkan, seperti apa Mbak? Ya, kalau kita lihat dari sumber daya manusia, sumber daya alam ya yang melimpah gitu, saya rasa prospek kedepannya masih lebih bagus gitu ya. Namun demikian yang saya garis bawahi adalah bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akselerasinya seperti apa, tetapi yang lebih penting adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kualitasnya? Ya. Nah, kualitas ini bisa dilihat dari misalnya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, daya beli masyarakat tetap terjaga, artinya ada stabilitas harga. Kemudian kelompok masyarakat menengah itu jumlahnya tidak menurun gitu ya. Angka kemiskinan itu nanti berkurang, tingkat pengangguran itu berkurang. Jadi ini kue pertumbuhan ini bisa dinikmati oleh hampir semua kelompok masyarakat gitu. Ya, kalau kita lihat sebetulnya ya kalau melihat semester 1 atau triwulan 1 tambah triwulan 2 tahun ini, itu kan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah 5,45 untuk satu semester. Kalau melihat dari target yang mau dicapai sepanjang tahun 2026 kan Mbak Esther 5,4, meskipun Menteri Keuangan mengatakan 6% nih harus tercapai supaya nanti 2 tahun lagi mencapai target 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Pertanyaannya dengan 5,8 hingga 6,5% tahun depan, itu kira-kira akan mudah tercapai atau seperti apa Anda lihat? Harus ada terobosan kebijakan yang memang bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hampir 6% itu. Kalau selama ini kita terlalu bergantung ya pada konsumsi rumah tangga, karena belanja pemerintah itu mainly ya untuk drive konsumsi rumah tangga. Nah, oleh karena itu kalau saya amati ya, maka kalau pengen pertumbuhan ekonomi itu 6% tahun depan, maka tidak hanya mesin pertumbuhan ekonomi konsumsi ya, tetapi juga harus investasi yang harus didorong, dan satu lagi adalah ekspor, karena belanja pemerintah sudah mendorong kan gitu. Nah itu ke arah sana Bung Leo. Kalau sebelum kita lihat tahun depan ya yang akan direncanakan oleh pemerintah sekitar kurang dari 30 menit lagi, kalau kita lihat 2 triwulan pertama tahun ini Mbak Esther, dengan total 5,45% pertumbuhan, tapi kita lihat di dalamnya ada komponen belanja pemerintah yang kalau tidak salah 21% dan 16%, hampir 40%. Ini kan sesuatu yang sebenarnya sekian tahun yang lalu belum pernah kita lihat seperti itu. Biasanya pemerintah tuh dalam tanda petik menghabiskan anggaran di akhir tahun. Kalau Anda lihat untuk mencapai 5,4% tahun ini dulu saja, itu apakah akan bisa tercapai atau memang harus ada usaha lain? Karena kalau kita bicara triwulan pertama kan ada Lebaran, ada bulan Ramadan yang secara tradisi meningkatkan konsumsi. Di 2 triwulan terakhir kan kita paling mengandalkan Natal, Tahun Baru, tapi yang lain tidak ada. Bagaimana Mbak? Nah, artinya harus ada faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang baru ya. Misalnya yang tadi saya katakan investasi. Karena selama ini mainly seperti MBG ya. MBG itu kan memang belanja pemerintah didorong ke arah sana. Tetapi ketika stimulus fiskal itu dihentikan, maka tidak ada percepatan atau pergerakan konsumsi tentunya ya kan. Harga telur turun, harga ayam turun. Waktu libur kemarin kan, libur sekolah. Nah oleh karena itu yang saya rasa kalau pengen pertumbuhan ekonomi itu tinggi, maka harus ada ini pengaktifan ya, stimulus fiskal tidak hanya pada konsumsi tetapi investasi. Contoh misalnya kalau kita pengen
upgrade investasi ya, maka yang harus dilakukan adalah insentif untuk mendorong investor itu masuk gitu. Tidak hanya stimulus fiskal ya atau insentif fiskal, tetapi non fiskal. Karena kalau kita bicara insentif fiskal, ini kita kan sudah ada tentang global minimum tax ya, yang sudah ada kesepakatan antar negara. Indonesia dengan negara-negara ASEAN ini kan kurang lebih sama. Jadi tidak ada luxury kita untuk kita lebih kompetitif karena pajak kita lebih murah gitu. Nggak ada seperti itu. Nah, oleh karena itu adanya perbaikan business environment yang kondusif ini yang harus di-emphasize. Gitu. Ya, ini kita sambil menyaksikan juga Mbak Esther dan pemirsa di layar kaca Metro TV. Anda bisa saksikan pemirsa iring-iringan dari kendaraan yang membawa Presiden mulai memasuki kawasan kompleks parlemen di Senayan, Jakarta. Dan beberapa saat lagi kita akan juga mendengarkan pidato Presiden yang akan menyampaikan RAPBN 2027 dan nota keuangannya. Mbak Esther, saya mau beralih ke asumsi nilai tukar rupiah. Ini kan juga sesuatu yang belakangan ini menjadi pertanyaan juga ketika berat sekali kita meninggalkan angka 18 ribuan per dolar Amerika. Di dalam asumsi yang sudah disampaikan oleh Presiden KEM PPKF itu, nilai tukar rupiah dipatok di 16.800 hingga 17.500. Ini relatif di bawah dibandingkan yang sekarang sedang terjadi saat ini. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ini akan menyesuaikan dengan dinamika global tahun depan yang sebetulnya juga masih belum jelas? Atau apa yang bisa membuat nilai tukar rupiah itu lebih kuat lagi dibandingkan sekarang ini? Nah, ini kalau kita bicara tentang teori ekonomi, ini kan kalau nilai tukar rupiah kita pengen terapresiasi, paling tidak kita punya supply US dollar yang lebih banyak di Indonesia. Masukan dolarnya ya, input dari luar berarti? Betul, betul. Katakanlah misalnya FDI, Foreign Direct Investment gitu ya, atau ekspor gitu ya, atau pariwisata dikembangkan sehingga turis asing masuk gitu kan. Nah itu kan menciptakan suatu mesin-mesin ya yang bisa meng-create dolar ini lebih banyak masuk gitu. Nah kalau kita punya supply dolar yang lebih banyak, ya saya yakin ya kedepannya itu dolar akan lebih menurun ya, sementara rupiah akan menguat. Nah, gitu. Kalau bicara soal ekspor barang mentah, itu kan pemerintah sudah membentuk dan antara sumber daya Indonesia. Memang sih kalau tujuan awalnya kalau kita lihat sebetulnya untuk menekan praktek misinvoicing, bisa over, bisa under invoicing. Yang saat ini kan ada batu bara, CPO dan ferronickel, Mbak Esther. Nah kalau itu nanti per 1 Januari rencananya tahun depan akan efektif melakukan proses ekspor 3 komoditas ini. Apakah itu akan bisa kemudian meningkatkan juga pasokan dolar? Karena kan semua ekspornya lewat DSI nih. Atau memang itu juga masih harus dibantu dengan pendetilan seperti apa proses ekspor itu? Pendapat Anda seperti itu? Ya, related dengan DSI ini kita harus belajar dengan yang dulu waktu zaman Orba itu ada BPPC ya, Badan Penyangga Perdagangan Cengkeh ya? Iya, itu kan sama, semua komoditas cengkeh yang mau diekspor harus lewat BPPC gitu kan. Nah, sehingga belajar dari pengalaman sebelumnya, mereka harus DSI ini harus fair gitu, ketika menentukan berapa harga yang pantas gitu, sehingga tidak ada lagi ya kalau cengkeh yang dulu kan terlalu underpricing gitu kan. Nah, sehingga disamakan saja dengan pasar. Artinya petani tidak dikecewakan dan seterusnya. Nah, yang kedua, nilai tambah ini hal yang sangat krusial, Bung Leo. Kalau kita lihat ekspor kita kan sudah mengalami peningkatan ya. Misalnya karena nikel. hilirisasi ya? Nikel kan. Nikel kan di-ban, kemudian mereka bisa ekspor, nilai tambahnya ada gitu. Harus jadi nilainya smelter, ekspor juga akan meningkat. Nah, ini juga menjadi peluang buat kita untuk bisa meningkatkan nilai ekspor lebih banyak gitu. Nah, yang ketiga yang terlebih penting lagi, tidak hanya ekspornya meningkat, tetapi bagaimana ekspor itu punya multiplier effect untuk penciptaan lapangan pekerjaan di tenaga kerja lokal. Baik, kita akan jeda dahulu Mbak Esther, karena kita juga sebentar lagi akan kembali bergabung ke gedung DPR. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Live event akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.